Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahat, bisa bertatap muka dalam satu majlis di rumah sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, bersimpuhnya kita dapat mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Al-Karim, Ibnul Karim, akhina fillah, Al-Ustaz Ali Sa'id Al-Magister. Beliau ini adalah sahabat kami, ini ketua kelas kami di Mimbar. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkati umurnya, amin. Dan juga segenap Raisut Ta'mir Masjid Ar-Rawdah Jombang, Jawa Timur, jamaah pengajian Ahad pagi, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang fenomena kali ini sangat mengkhawatirkan, karena antara kiai dan dukun sangat tipis sekali, bedanya sangat tipis sekali. Bisa dukun menyamar menjadi kiai, sebaliknya ada kiai yang menyamar dirinya menjadi dukun. Makanya kita perlu memberikan edukasi penting kepada masyarakat, seperti apa sebenarnya kriteria tokoh agama, kiai, ustadz, murabbi, dukun, paranormal, orang pinter, dan lain sebagainya. Kebetulan Bapak Ibu, disertasi saya itu mengangkat tentang pengembangan kompetensi guru. Jadi dalam disertasi saya menyebutkan perbedaan apa itu kiai, apa itu ustadz, apa itu syaikh, apa itu murabbi,
apa itu orang pinter, apa itu dukun, semuanya dikupas tuntas di disertasi saya. Alhamdulillah sudah lulus, dan alhamdulillah pula disertasi saya mempunyai peringkat cum laude dan diuji oleh 7 guru besar. Di antaranya adalah Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo dan juga Profesor Dr. Muhammad Ja'far MA. Beliau salah satu promotor dan co-promotor saya, termasuk satu promotor sama beliau. Jadi beliau ini kebetulan satu bimbingan, promotornya sama saya, yaitu Profesor Dr. Imam Suprayogo, salah satu ikon di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sebelum melangkah kepada topik yang cukup aktual pada pagi hari ini, saya sebetulnya sudah kali kedua datang ke Jombang. Sebelum Covid ya Ustaz ya. Sebelum Covid saya mengisi pengajian ruqyah massal. Kebetulan di rumahnya beliau di masjid apa itu Ustaz? Al-Asr. Alhamdulillah lumayan banyak yang reaksi ya. Lumayan banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan ada yang tentara, polisi, ibu Pemda kayaknya kemarin itu yang reaksi itu. Makanya kalau misalkan ibu, makanya sekedar teori saja, nanti kalau bisa nanti didalami dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara kita yang belum paham bagaimana cara untuk meruqyah diri kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, rumah kita. Kebetulan saya Ustaz, sebelum datang ke sini saya di Jember ini. Saya meruqyah pasal, salah satunya itu adalah meruqyah jin turunan, jin nasab. Jadi bapaknya dia pun diindikasikan punya ilmu santet. Nah, ilmu santet itu kalau tidak diwariskan akan makan tumbal. Entah sakit, entah keluarganya itu bikin berantakan, entah anaknya itu sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan yang saya itu terindikasi dukun santet. Pelakunya ini ternyata. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di channel YouTube saya, Saiful Kurniawan. Jadi di sana lengkap sudah ketika saya meruqyah dukun santet di Pulau Kanyan, Madura. Banyak ternyata dukun santet di Madura itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dari Bondowoso, aktivitas saya sehari-hari mengajar sebagai dosen, kemudian bergerak dalam bidang pendidikan. Saya punya yayasan. Saya itu Ustaz mendirikan yayasan pada tahun 2000, Al-Hidayah, bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah. Alhamdulillah sudah mempunyai akte notaris. Dulu masih belum ada Kemenkumham, barusan ini. Tapi kami mengurus dokumentasinya itu, dokumennya itu STP, surat tanda pendaftaran gubernur. Makanya antum kalau butuh nanti saya kasihkan, tinggal saja. Kemudian di Al-Hidayah saya mendirikan yayasan di Bustanul Ulum,
kemudian Misbahul Jadi di rumah saya, Al-Mihrab Foundation itu, dan beberapa yayasan yang saya dirikan dan saya kelola, bahkan saya menjadi konsultannya. Makanya ketika antum tadi malam itu diskusi tentang yayasan, saya langsung connect itu. Berarti pengalaman-pengalaman itu langsung datang semua. Mudah-mudahan kita bersaudara dunia akhirat, Ustaz. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu hitam itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pesulap hitam. Ilmu hitam itu dengan aktivitas yang berbau klinik adalah pelaku kemungkaran yang menjerumuskan pada kesyirikan. Jangankan menjadi pesulap hitam, mendatangi saja bisa menyebabkan kekufuran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan silau dengan aksesoris ketokohan. Karena kebetulan saya itu Ustaz didatangi oleh salah satu tokoh agama ke rumah yang itu katanya terindikasi mempunyai ilmu sihir, tetapi dia juga di rumahnya ditokohkan. Malam-malam ngebel sama saya, Ustaz, ana pengen ke rumahnya antum, pengen ruqyah katanya. Monggo silakan. Datanglah beliau sekitar jam 10 malam. Tiba-tiba begitu nyampe di depan rumah Ustaz, aduh Ustaz, kenapa ini Ustaz? Jangan-jangan Ustaz yang manggilnya. Khodamnya langsung keluar. Khodamnya ternyata jinnya itu nenek-nenek. Langsung saya cabut pada waktu itu juga. Oleh sebab itu tidak boleh dan tidak diperkenankan, bahkan hukumnya dilarang keras oleh Rasulullah SAW sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqathu bima yaqul faqad kafar bima unzila 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, sok tahu hal gaib, makanya kalau Bapak Ibu langsung begitu menjumpai orang itu, tetapi dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan. Jadi orang mukasyafah, orang auliaillah itu tidak menginginkan terbukanya tabib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjibat tabir ketuhanan dalam diri kekasihnya, dia itu menjerit tengah malam, "Ya Allah, tutup ya Allah, tutup ya Allah, saya tidak kuat ya Allah." Sehingga dia berpura-pura jadi gila. Makanya di Ihya itu diceritakan ketika Allah menyingkap tabir rahasia ketuhanannya itu, dia pura-pura jadi pengemis, pura-pura menjadi orang gila agar supaya tidak dikultuskan oleh orang lain. Nah kalau sekarang kan tidak Ustaz. Jadi dia tidak wali, 5 wali. Ya wali juga, wali murid, wali santri. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Makanya karomah, sesuatu yang diberikan kepada nabinya itu dinamakan mukjizat. Sesuatu yang diberikan kepada orang soleh itu namanya karomah. Tetapi itu temporer, tidak bisa dijadikan atraksi, unjuk kebolehan, tidak bisa, hanya sekali. Tongkat Nabi Musa alaihissalam ketika dalam posisi puasa di depan lautan, di belakang dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Makanya dia berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan solusi. Nabi Musa
lemparkan tongkatmu, maka laut itu akan terbelah. Ketika dilemparkan terbelah, jadi Nabi Musa dan pengikutnya bisa menyusuri jalan itu sampai selamat. Setelah itu kemudian dihimpun kembali. Nah, seandainya tongkat itu dicoba lagi untuk yang kedua kalinya, tidak bisa, karena itu sifatnya temporer. Makanya di pasar-pasar, tukang jamu, atraksi dan lain sebagainya, itu sebetulnya bukan karomah yang punya karomah. Karomah itu tidak dipertontonkan ketika hanya dibutuhkan oleh orang lain. Nah, ketiga, ramal. Ramal itu dalam bahasa Arab berarti pasir yang lembut. Ramal adalah seorang tukang ramal yang menggaris-garis di pasir untuk meramal sesuatu. Ilmu ini telah dikenal di masyarakat Arab dengan sebutan ilmu ramal. Keempat, munajjim, ahli nujum. Nujum artinya bintang-bintang. Tetapi akhir-akhir ini populer dengan nama astrologi, ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal nasib. Kelima, sahir. Nah, ini tukang sihir. Sihir tidak hanya terkait dengan ramalan, tetapi bahkan identik dengan tindak kejahatan seperti santet, teluh, gendam, dan lain sebagainya. Selain itu, perdukunan yang tersebut pada umumnya melibatkan gangguan jin. Nah, ini kadang-kadang yang sihir itu, Bapak Ibu, ada dua. Ada sihir kasar, ada sihir halus. Seperti apa contohnya sihir kasar itu? Yaitu diambil salah satu rambut, kuku, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu tolong kalau jemur pakaian itu jangan sembarangan tempat. Atau rambut, kalau sisir, rontok itu jangan sembarangan dibuang, karena itu bisa dijadikan bukhul. Saya seringkali meruqyah ibu-ibu dharma wanita. Kemarin saya mengadakan pengajian sekaligus ruqyah massal di komunitas pensiunan. Ternyata yang banyak reaksi itu, Bapak Ibu, adalah ibu-ibu. Ada namanya Ibu Nunung namanya itu. Langsung reaksi ketika saya itu. Ternyata setelah saya ajak konsultasi jinnya, kamu dari mana? Enggak Ustaz, saya tidak akan mengganggu Ustaz. Saya kasihan sama Mbak ini. Dan kenapa kasihan? Iya Ustaz, dia sering diomelin sama suaminya, dimarahin sama suaminya, dibentak sama orang tuanya. Makanya saya kasihan melihatnya itu. Terus kamu masuk di mana? Saya ketemu di Tawamalun terminal, duduk sendiri Ustaz, saya kasihan. Akhirnya saya masuk Ustaz, tapi saya tidak mengganggu Ustaz. Apanya tidak mengganggu? Ini kan sudah reaksi, kan tersiksa tubuhnya. Terus berapa lama kamu berada di tubuh ini? 5 tahun. Sudah 5 tahun berada di tubuhnya itu. Siapa saja? Kakek saya, buyut saya, cucu saya, dan ponakan-ponakannya masuk ke tubuhnya sekitar 5.000. Bapak Ibu, kemudian ternyata di samping itu, nah ini lagi amalan-amalan. Setelah siangnya itu dia reaksi pulang, sorenya dibawa lagi ke rumah. Penasaran sama ibunya itu, dan ternyata setelah saya ruqyah, tolong kamu siapa? Saya Carol. Dari mana? Dari Amerika.
dari yang ngomongnya bahasa Inggris Ustaz. Kemudian setelah saya, kenapa kamu jauh-jauh datang ke Indonesia dari Amerika? Saya ditarik. Sama siapa? Sama mertuanya Mbak ini. Oh itu jahat itu Ustaz, jahat. Kenapa jahat? Padahal dia itu ahli agama, guru ngaji. Ayah saya disandra. Jadi satu sisi saya gemes sama jin itu, tapi sisi lain saya kasihan. Ternyata tidak semua jin itu yang masuk pada diri manusia itu inisiasi sendiri, tetapi karena faktor keterpaksaan. Jadi kalau saya tidak mengganggu tubuh ini Pak Ustadz, ayah saya akan dibunuh oleh manusia jahat itu. Makanya saya terpaksa, ya keluar kamu. Siap, saya akan keluar. Awas kalau kamu kembali. Nah, kalau itu saya tidak menjamin untuk tidak kembali. Kenapa? Kalau saya tidak kembali, maka yang akan menjadi korban adalah ayah saya. Akan dibunuh oleh manusia bejat itu. Ayo keluar. Saya mau keluar, asalkan dibacakan Yasin 41 kali. Wah ini ngiyel ini enggak. Atau saya bakar. Kamu itu kok bisa masuk? Iya Ustaz. Saya ini dipanggil dengan membaca Yasin 41 kali, berdiri, sokonongkel itu berdiri pakai kakinya diangkat satu itu. Nah gitu. Sokonongkel kayak gini. Nah, maaf kayak gini. Sokonongkel betul. Apa jawabannya? Apa? Kenapa? Jawabannya apa? Jawabannya sokonongkel itu apa? Angke ya. Nah itu kemudian sampai merendam di air.